Revolusi industri adalah perubahan besar dalam kehidupan masyarakat dengan mengadopsi teknologi baru. Sepanjang sejarah manusia, telah terjadi beberapa revolusi, dari revolusi industri 1.0 hingga 4.0. Berikut adalah penjelasan singkat tentang setiap fase revolusi industri. Pertama, revolusi industri 1.0 pada akhir abad ke-18. Pada era ini berkembang penggunaan mesin uap untuk menggantikan tenaga manusia dan transportasi, serta transformasi dari produksi berbasis tangan menjadi produksi mekanis. Berikutnya, revolusi industri 2.0 pada abad ke-19. Pada era ini, berkembang energi listrik untuk menggerakkan mesin mekanik, seperti lokomotif dan kapal uap. Selanjutnya, revolusi industri 3.0 pada pertengahan abad ke-20. Pada era ini berkembang teknologi elektronik dan otomatisasi produksi dengan munculnya komputer dan kendali numerik. Terakhir, revolusi industri 4.0 yang dimulai abad ke-20 hingga saat ini. Pada era ini berkembang teknologi digital dan konektivitas internet, Internet of Things, kecerdasan buatan, big data, dan komputasi awan. Revolusi industri 4.0 menghadirkan era di mana perangkat dan sistem dapat berkomunikasi dan berkolaborasi secara otomatis, meningkatkan efisiensi, serta inovasi. Internet of Things dan kecerdasan buatan melekat dalam kehidupan sehari-hari. Society 5.0 adalah konsep yang didorong oleh perkembangan teknologi, bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang terintegrasi dengan teknologi untuk mengatasi berbagai tantangan sosial. Beberapa perubahan yang terjadi dalam Society 5.0 meliputi 1. Keterhubungan lebih mendalam. Society 5.0 menciptakan keterhubungan yang lebih mendalam antara individu, perangkat, dan sistem, yang menghubungkan segala sesuatu, dari rumah hingga kendaraan. 2. Transformasi industri dan ekonomi. Perubahan besar terjadi dalam industri dan ekonomi, dengan penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan, otomatisasi, dan manufaktur berbasis data. 3. Kesehatan dan kesejahteraan. Teknologi kesehatan yang canggih, seperti telemedicine, perangkat pelacakan kesehatan, dan diagnosa AI, memungkinkan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan personalisasi perawatan kesehatan. 4. Pendidikan dan pembelajaran. Pendidikan berubah secara signifikan dengan penggunaan teknologi digital dan pembelajaran online yang lebih terintegrasi. 5. Keamanan dan privasi. Perubahan ini memunculkan isu-isu keamanan dan privasi, perlindungan data pribadi dan keamanan siber menjadi tantangan utama. 6. Inklusi sosial. Society 5.0 tidak meninggalkan kelompok masyarakat tertentu. Inklusi sosial menjadi fokus penting untuk memastikan manfaat teknologi dapat dinikmati oleh semua orang. Media edukasi digital merupakan sarana yang digunakan dalam proses pendidikan dengan memanfaatkan teknologi digital, dapat berupa video, animasi, perangkat lunak interaktif, aplikasi pembelajaran, platform pembelajaran online, dan lain sebagainya. Media edukasi digital memiliki banyak keunggulan, antara lain. 1. Aksesibilitas. Media edukasi digital memungkinkan akses mudah dan cepat ke informasi dan materi pembelajaran dari berbagai lokasi dengan menggunakan perangkat seperti komputer, tablet, atau smartphone. 2. Interaktivitas. Banyak media edukasi digital dirancang untuk menjadi interaktif, memungkinkan siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran melalui tugas, kuis, permainan, dan aktivitas lainnya. 3. Beragam konten. Media ini dapat menyajikan beragam konten, termasuk teks, gambar, audio, dan video, yang dapat membantu edukasi dengan berbagai gaya belajar. 4. Kemudahan pembaruan. Materi pembelajaran dalam media edukasi digital dapat diperbarui dengan mudah ketika ada perkembangan baru. 5. Kemampuan personalisasi. Beberapa media edukasi digital dapat mempersonalisasi pengalaman pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan klien. 6. Kemudahan pelacakan kemajuan. Edukator dapat dengan mudah melacak kemajuan, menganalisis hasil tes, dan memberikan umpan balik yang lebih akurat. 7. Keterlibatan klien. Media edukasi digital seringkali memiliki elemen-elemen yang menarik bagi klien, seperti visualisasi yang menarik, permainan, dan konten multimedia. Penggunaan media edukasi digital sangat penting dalam dunia edukasi modern karena membantu masyarakat belajar dengan cara yang lebih menarik dan relevan dengan perkembangan teknologi.
Ada banyak jenis media edukasi digital yang tersedia, dan beberapa contoh mencakup. 1. Konten video. YouTube dan platform streaming lainnya adalah sumber besar video pembelajaran. Banyak instruktur dan organisasi pendidikan juga membuat video pembelajaran mereka sendiri. 2. Simulasi dan game. Simulasi dan permainan interaktif dapat membantu klien memahami konsep yang sulit. 3. E-book dan materi digital. Buku digital dan materi pembelajaran atau e-book interaktif adalah contoh media edukasi digital yang umum digunakan. 4. Augmented reality dan virtual reality digunakan dalam pendidikan untuk menciptakan pengalaman yang imersif, seperti pelajaran sejarah dengan VR atau aplikasi AR yang menampilkan informasi tambahan saat mengarahkan kamera ponsel ke teks buku. 5. Sosial media pendidikan. Media sosial seperti Twitter, Facebook, dan LinkedIn juga dapat digunakan dalam pendidikan untuk berbagi informasi, berdiskusi, dan berkolaborasi. Media yang bisa dibagikan melalui sosial media umumnya poster dan flyer. Ini hanya beberapa contoh media edukasi digital yang ada, dan terus berkembang dengan cepat seiring dengan kemajuan teknologi. Pilihan terbaik tergantung pada tujuan pembelajaran, target audiens, dan jenis materi yang ingin disampaikan. Yuk kita praktekkan melalui tugas kelompok. Silakan setiap kelompok membuat satu konten edukasi yang bisa diposting di media sosial. Konten edukasi dapat berupa poster, e-book, maupun video pendek. Hasil karya wajib dikonsultasikan. Bagi kelompok yang terjadwal presentasi, hasil karya dipamerkan saat jadwal presentasi. Bagi kelompok yang tidak terjadwal presentasi, hasil karya dikumpulkan di LMS sebelum UAS. Selamat berkarya!